Assalamualaikum, kita kembali lagi belajar matematik di channel PF yang asik dan menarik. Kesempatan kali ini kita akan belajar cara menentukan nilai limit dari suatu fungsi aljabar. Coba kita perhatikan, kalau ada soal limit X mendekati 3 dari 10 min X per 4X plus 2. Cara mengerjakan, kita substitusi langsung. Substitusi langsung adalah memasukkan nilai X sama dengan 3 ke 4X plus 2 dan 10 min X. Kita masukkan, kita substitusikan, kita dapatkan hasilnya adalah 10 kurangi 3, 7, 4 kali 3 plus 2 adalah 14. Sehingga hasilnya adalah 7 per 14 atau 1 per 2. Untuk soal berikutnya, ada soal limit X mendekati min 2 dari fungsinya adalah X kuadrat min 4 per 4X plus 8. Untuk cara menjawab yang soal B, ini kita perhatikan dari bentuk pecahannya, kita perhatikan yang bagian penyebut. Bagian penyebut, ini kalau kita substitusi langsung, hasilnya adalah sama dengan 0, maka caranya harus kita faktorkan terlebih dahulu. Kita perhatikan kalau X sama dengan min 2, kita masukkan ke 4X plus 8, itu hasilnya adalah 0. Berarti untuk soal yang B ini harus kita faktorkan. Dengan cara pemfaktoran, seperti yang pada materi persamaan kuadrat, X kuadrat min 4 dibagi 4X plus 8 sama-sama kita faktorkan. Yang pembilang adalah X plus 2 kali X min 2, yang bawah adalah 4 kali X plus 2. Dari pembilang dan penyebut kita perhatikan ada unsur yang sama. Ini bisa kita coret. Kita dapatkan X min 2 per 4. Setelah mendapatkan tersebut, baru nilai X-nya kita substitusikan. Didapatkan hasil adalah min 4 dibagi 4 sama dengan 1. Itu cara pemfaktoran. Berikutnya kita coba yang soal yang lain. Ada sebuah limit X mendekati 5 dengan fungsinya adalah 3X kuadrat min 11X min 20 dibagi X min 5. Kalau soal seperti ini, kita bisa memperhatikan penyebutnya adalah X min 5. Ini kalau kita masukkan X-nya 5, pasti 0. Sehingga harus kita faktorkan. Cara memfaktorkannya, ini yang kalau bentuknya seperti ini. Bagian pembilang, ini kita buat agar sama dengan yang penyebut. Berarti kita buat X min 5. Caranya adalah kita lihat koefisien dari X kuadrat. Ini kita tulis dulu X min 5 dikalikan dengan koefisiennya di sini 3. Berarti ini kita tulis juga 3. 3 kali X 4 ini didapatkan dari min 20 dibagi dengan min 5 sama dengan plus 4. Dari pengerjaan tersebut kita perhatikan ada bagian pembilang dan penyebut yang sama, kita bisa coret. Didapatkan 3X plus 4, baru bisa disubstitusikan. X-nya 5, 3 kali 5 tambah 4. 3 kali 5, 15, 15 tambah 4, 19. Lanjut, kalau bentuk soal ada berbentuk akar, seperti nomor D, limit X mendekati 1, akar X plus 3 min akar dari 3X plus 1 dibagi X min 1 sama dengan berapa? Ini kalau bentuk akar, kita bisa mencoba dengan cara mengalihkan dengan bentuk sekawan. Caranya, kita perhatikan yang pembilang dulu. Di sini karena ada bentuk akarnya, posisinya di pembilang, berarti kita juga mengalihkannya yang sesuai dengan bentuk yang pembilangnya.
kita perhatikan soalnya di sini adalah min. Min itu kalau bentuk sekawannya kita kalikan dengan plus, kita ganti dengan plus. Min ini kita ganti plus. Kalau seandainya nanti soalnya plus, di sini kita ganti dengan min. Dari dua unsur dari pembilang dan menyebut, ini kita kalikan dengan bentuk sekawan yang sama. Jadi di sini ada X plus 3 plus, ini juga sama ya. Setelah itu, kita mengerjakannya adalah kalau ada bentuk A min B dikali A plus B, ini ada rumus yaitu A kuadrat min B kuadrat. A kuadrat min B kuadrat. Sehingga kalau yang akar X plus 3 ini kita kuadratkan, itu akarnya hilang. Jadi di sini tidak ada kuadrat lagi. Kalau yang akar ini juga akarnya hilang, tersisa 3X plus 1. Kita beri tanda kurung ya, supaya nanti bisa membedakan tandanya plus ataukah negatif. Yang penyebut ini kita kalikan juga dengan penyebut. Kita kalikan biasa, kita tulis dulu. Kalau sudah, kita kerjakan yang bagian pembilang X plus 3, kita keluarkan yang ada di dalam kurung, dikurangi min 3X min 1. Yang bawah tetap belum kita kerjakan, yang atas dulu pembilang lagi. X min 3X adalah min 2X, 3 dikurangi 1 adalah plus 2. Ini masih sama penyebutnya. Kalau sudah, kalau bentuk seperti ini, berarti yang atas ini kita buat sama dengan yang ada di penyebutnya, yaitu X min 1. Caranya, min 2 ini kita keluarkan di luar, sehingga menjadi min 2 kali X min 1. Di sini kelihatan ada yang sama bentuknya, bisa kita coret. Hasilnya adalah min 2 per akar X plus 3 dan akar dari 3X plus 1. Ini baru kita substitusikan, nilai X-nya adalah 1. Kita masukkan. Di 1 tambah 3. Di sini 3 kali 1 tambah 1. Berarti min 2 per akar 4 tambah akar 4. Atau min 2 per 4. Nilainya adalah min setengah. Itu kalau bentuk soal dengan bentuk akar yang dikalikan dengan bentuk sekawan. Sekarang kita bergeser dengan soal yang berbentuk limit X mendekati tak terhingga. Limit X mendekati tak terhingga ini kita ingat sifat-sifatnya. Kalau X mendekati tak terhingga, yang pertama adalah kalau sebuah bilangan dikalikan tak terhingga, hasilnya adalah tak terhingga. Yang kedua, kalau tak terhingganya itu sebagai penyebut atau sebagai pembagi, sebuah bilangan dibagi tak terhingga, hasilnya adalah 0. Ini sifat yang supaya kita terapkan nanti pada mengerjakan soalnya. Contoh kalau soal seperti ini, bisa kita lihat. Kemudian perhatikan pangkat tertingginya yang pembilang dan penyebut. Di sini pangkat 2, ini pangkat 2. Berarti kalau pengerjaannya adalah dibagi dengan pangkat tertinggi. Sehingga kita lihat 3x kuadrat semuanya kita tulis sama, soalnya dibaginya sama ya, x kuadrat. Yang bawah juga sama, 10x kuadrat plus 13x per ini dikurangi 3 per x kuadrat. Setelah itu langkah berikutnya, x kuadrat dibagi x kuadrat kan habis atau 1. Nah ini tinggal 10
per X, ini min 8 per X kuadrat. Sama yang di bawah, bisa diikuti caranya sama dengan, sekarang kita substitusikan yang nilai X dengan nilai, tak terhingga, ini juga tak terhingga. Dari pembagi tak terhingga tadi sesuai sifat kedua adalah nilainya 0, sehingga ini nilainya 0, 0, ini juga 0, 0, tersisa adalah 3/10. Ini jawaban untuk soal nomor E. Bisa juga kalau Anda melihat pangkat tertingginya sama, maka hasilnya adalah koefisien dari pangkat tersebut. Jadi di sini kalau kita lihat pangkat tertingginya sama-sama 2, berarti jawabannya adalah bisa langsung 3/10. Ini cara cepatnya, mudah-mudahan bisa diterima. Lanjut, kalau bentuk soalnya masih sama, mencari nilai limit X mendekati terhingga, hanya bentuknya di sini pangkat tertingginya berbeda. Di sini pangkat 2, ini pangkat 3. Jadi kalau ada soal X mendekati terhingga, Anda bisa memperhatikan pangkat tertingginya terlebih dahulu. Terlihat dari soal F, pangkat tertingginya adalah yang X pangkat 3. Sehingga semua bentuk ini dibagi dengan X pangkat 3, bukan X pangkat 2 ya, karena pangkat tertingginya adalah X pangkat 3. Semuanya ya, bisa diikuti seperti ini. Kalau sudah, ini pangkat 2, X pangkat 3, berarti tersisa yang di bawah adalah 1X. Ini kita coret hingga 2/X kuadrat dan seterusnya. Ini bisa dilihat. X pangkat 3 sama, berarti 1. Kalau sudah berbentuk seperti ini, kita substitusikan nilai X sama dengan alfa, sama dengan tak terhingga. Kita ketemu 1 per tak terhingga seperti ini. Ingat sifat kedua untuk tak terhingga, kalau sebagai penyebut nilainya adalah 0. 0 kurangi 0 tambah 0 adalah 0. Di sini 0 kurangi 1 adalah negatif 1. 0 dibagi negatif 1 nilainya adalah 0. Lanjut yang bentuk yang lainnya. X tetap mendekati tak terhingga. Di sini kita perhatikan pangkat tertingginya yang pembilang pangkat 2, penyebutnya pangkat 1. Berarti pangkat tertingginya adalah pangkat 2. Jadi untuk pembilang dan penyebut semuanya dibagi dengan X pangkat 2. Sudah bisa diikuti. Kemudian ini kita coret, hasilnya 1. Ini bentuknya 3/X. Bisa diperhatikan. Kemudian setelah berbentuk seperti tulisan ini atau pengerjaan seperti ini, X-nya diganti dengan tak terhingga. Tak terhingga kalau sebagai penyebut nilainya adalah 0, sehingga 1 tambah 0 dikurangi 0, 0 tambah 0. Ini 1 bagi 0 adalah tak terhingga. Demikian pembelajaran untuk limit, menghitung nilai limit fungsi aljabar. Semoga bisa bermanfaat. Sekian, terima kasih telah mengikuti pembelajaran matematik di PF Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.